Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam rahayu. Mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para saudara-saudara di luar sana yang diperjalankan di ilmu dino tauhid untuk meridhoi saya, untuk mengizinkan saya untuk menularkan kajian-kajian ilmu dino tauhid secara akademis, secara mudah dipahami biar kita sama-sama bisa belajar apa ilmu ilmu tauhid dengan senyaman mungkin dan seenak mungkin ya. Karena ya namanya ilmu dinu tauhid ini memang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diwakilkan. Yang mana ilmu dinu tauhid ini harus dijalankan sendiri. Karena yang namanya kebenaran, ketenangan, kesejahteraan itu tidak bisa ditularkan. Contoh saya senang, saya damai, saya sejahtera. Rasanya seperti ini, apakah saya tularkan kepada Anda? Saya titipkan, saya pindahkan ke Anda, kan tidak bisa. Jadi Anda sendiri yang harus menjalaninya. Jadi tidak bisa dipindahkan gitu ya, Mas, ya. Jadi gini, eee, kemarin saya membahas masalah yang namanya yang pertama la ilaha illallah, yang bisa kita tidak ada Tuhan selain Allah, yang sudah kenal. Yang konotasi monoteis. Oh iya, gini, maaf kemarin itu kita bahas masalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah ini biasa umum, yang masih umumnya orang. Kita tiada Tuhan selain Allah. Umum orang juga bisa, orang juga begini semuanya. Ini ya sudah kenal Allah dan mengakui Allah levelnya tapi belum terlalu dekat. Kemarin yang itu yang apa namanya, la ilaha illallah. Terus nah naik lagi ke level sudah tidak lagi pakai kata-kata Allah tapi la ilaha illahu. Sudah pakai la ilaha illahu. Kemarin sampai konotasi monoteis. Konotasi artinya makna tambahan atau asosiasi yang melekat pada sebuah kata atau ungkapan selain makna aslinya. Makna aslinya itu denotasi. Konotasi seringkali bersifat emosional atau subjektif dan berbeda-beda antara kelompok masyarakat. Monoteis artinya kepercayaan pada suatu kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu paham yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan atau dewa gitu, Bos. Jadi kalau di bahasa ya mungkin sebelum ada Islam itu kan bukan Tuhan. Kalau di Jawa ya Tuhan, pangeran. Kalau di luar sana bahasa Inggrisnya ya Lord mungkin. Kalau kalau mungkin yang bahasa Inggrisnya agak nyeleneh itu God. Nah, itu kan makanya Tuhan itu namanya bukan hanya Tuhan. God juga ada, Lord juga ada. Kan gitu kan, kita makanya kita tidak jangan terjebak dengan konteks kata-kata. Makanya Tuhan kita itu bukan sekedar nama, bukan sekedar kata gitu ya, Mas, ya. Terus yang kita bahas kemarin la ilaha illahu sudah juga karena menurut Surawardi nama Allah itu juga kan identitas. Apa ya? Untuk menunjukkan zat yang itu loh yang diberi nama Allah, yang la ilaha illahu, yang itu loh pokoknya yang diberi nama Allah. Tapi kan itu kan masih jauh gitu loh. Maksudnya itu. Nah, kalau Islam datang ya satu-satunya, nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah. Ini referensi saya dari Dr. Andes Farudin Faiz ya. Terus yang kemarin yang bahas-bahas level juga ada level ahad, wahid, wahdah. Terus yang di level wahdah ada yang jalaliyah, jamaliyah. Terus sudah dimasuk tingkatan-tingkatan tauhid dan sebelum tingkatan tauhid itu ada konteksnya meyakini, memahami, menjalani. Yang nomor satu. Nomor dua. Yang nomor satu meyakini dulu. Ada yang orang itu sebatas meyakini tok. Yang nomor dua ada yang meyakini dan memahami. Cuma meyakini dan memahami tok.
Yang ketiga, ini yang ketiga itu meyakini dan menjalani tanpa paham yang namanya pembahasan tauhid itu seperti apa. Jadi selaku tok, tapi ini kadang-kadang agak bahaya juga. Terus meyakini, memahami, menjalani. Jadi meyakini, memahami, menjalani. Terus yang nomor 5, meyakini, menjalani, memahami. Jadi di tengah-tengah menjalani dulu baru paham, oh ternyata tauhid seperti ini. Terus ada lagi memahami, meyakini, menjalani. Yang agak lumayan tertata itu biasanya memahami dulu, terus tambah yakin, tambah menjalani. Memahami saja tanpa diyakini ya tidak akan naik kelas. Terus memahami saja, tidak dijalani ya akan di situ-situ aja. Cuma paham, toh akhirnya cuma jadi perpustakaan atau cuma menjadi koleksi buku semata, koleksi ilmu. Terus yakin saja tanpa kita belajar, tanpa kita mendapatkan materi dari luar, ya tidak akan naik kelas tetap di situ aja. Lah menjalaninya kan kita tahu rasanya yang namanya itu kan tidak bisa dipindahkan, tidak bisa diwakilkan. Rasanya makan itu kayak apa? Rasanya makan itu kenyang. Kenyang itu seperti apa? Masa gini loh cara kalau pengen tahu kenyang tak pindahkan, kan tidak bisa. Atau tak wakilkan itu tidak bisa. Makanya harus ada yang namanya dijalani. Maka ya mungkin Anda cuma sebatas meyakini atau memahami ya dievaluasi sendiri ya Bos ya. Ini pembahasannya sudah di la ilaha illa anta. Tadi karena kalau Islam datang saya satu-satunya, la ilaha illahu bukan anta. Nah kalau Islam datang ya satu-satunya, nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah. Nah ini sudah bisa menyebut dia. Jadi dia, itu loh yang tidak ada Tuhan selain dia. Itu loh yang tadi diwakili dengan nama Allah. Nah itu berarti lebih dekat daripada yang cuma sebatas nama saja ya Bos. Jadi sudah tidak terikat dengan nama kalau masih diskusi. Nama kan titik-titik. Kalau sudah masih diskusi nama itu kan masih identitas. Terus nama itu kan masih kita belum tentu tahu siapa orangnya, bentuknya seperti apa, kan gitu. Sini ada pembahasan lagi. Saya ingat di Malaysia itu bahkan bahkan ini apa ini Pak? Aku sama buku sendiri gak eruh ya wacane apa. Bahkan bahkan nama Allah itu hak prerogatif Allah. Oh iya ya. Saya ingat di Malaysia itu bahkan nama Allah itu hak prerogatifnya orang Islam. Orang Nasrani tidak boleh jadi ribut dengan identitas. Jadi orang Islam harus Allah. Kalau orang Nasrani bilang Allah itu nggak boleh, harus Allah atau yang lainnya. Makanya masih ter apa ya, terbelenggu masih terbelenggu dengan identitas. Bukan yang geleger wujudnya yang kita sembah itu bukan. Terus yang identitas sebutannya. Ya identitas sebutannya. Nama itu kan mewakili yang disebut. Faiz ini mewakili ini. Oh iya, maksudnya saya ini mewakili oh, seumpama saya kan Sase atau Hahan ini mewakili ini. Mewakili, hanya mewakili. Tapi kan Anda belum tentu tahu saya, kayak gitulah seumpama kita paling enak contohnya kan. Nah, bukan kalau lebih kenal dengan saya sudah tidak lagi memanggil nama. Jadi seumpama yang dimaksud ini kemarin yang dimaksud Mas Fahrudin Faiz ini yang di Malaysia itu masih berdebat atau masih berkecimpung dengan identitas yang mana selain orang Islam itu tidak boleh menyebut Allah.
Jadi orang Nasrani, orang Hindu, orang Kejawen atau orang mana itu harus menyebutnya selain Allah, Allah atau siapa. Jadi terus Mas Fahrudin Faiz sendiri bilang, yang dinamakan Hahan itu ini loh, yang ada di sini. Tapi kan Anda belum tentu nggak bisa menyebutkan Hahan itu yang mana. Ini, kalau menunjuk ini kan ini mata. Kalau ini semuanya, ini kan badan. Kan bingung Anda di situ. Terus di sini makanya akal tidak akan bisa me- menampung dengan yang namanya ilmu hakikat ini harus kita rasakan. Kalau kita menunjuk ini loh, ini kan sama menunjuk ini baju, ini dada. Makanya kan kita tidak bisa eh, me, apa ya, menunjukkan Tuhan yang sebenarnya itu kalau kita tidak menjalannya langsung. Karena ini masih levelnya la ilaha sama mah hu yang bilang orang Surabaya. Han itu orangnya yang seperti itu loh, yang di sana itu loh. Kan masih hu, tapi kan belum tahu wujudnya seperti apa. Terus sudah la ilaha illallah, la ilaha illahu. Eh, kad- jadi kalau ketika Anda sudah mengenal saya, yang dimaksud ini tadi ya, kalau sudah mengenal Hahan, nggak perlu dipanggil Hahan, kadang dipanggil ayah, kadang dipanggil Pak, kadang dipanggil Pak Lek, kadang cuma hey, kadang bro, kadang guys. Itu kan udah kedekatannya udah mulai dekat banget. Jadi Tuhan sendiri sebenarnya tidak ingin Anda cuma mengenal namanya saja, tapi mengenal wujud sejatinya dan gelegernya dan laisa kamislihi syai'un itulah intinya. Siapa Tuhan Anda? Mungkin sebatas nama saja, biar Anda nanti lebih tenang, lebih ayem dan sejahtera gitu loh, Bos. Nah, sudah la ilaha illallah. Katanya Surawardi, terus katanya Surawardi lebih dekat lagi. Nanti bukan dia, kalau dia itu masih agak jauh. Lebih dekat lagi ya Anta. Nah, ini udah masuk ke Anta. Ya, lumayan lah, 3 menit untuk membahas La ilaha illa anta cukup. Ya insya Allah. Nanti disambung lagi ke video berikutnya ya bos ya. La ilaha illa anta. Anta artinya kan kamu. Kamu kan udah di depan kita. Kalau dia kan kadang masih agak jauh. Bilangnya agak jauh aja. Biar otak atau pikiran kita itu bisa mendefinisikannya dengan mudah. Tidak terlalu mengambang kan gitu. Ada rambut di asbak, Bos. Sebentar ya. La ilaha illa anta. Nah, waktu kecil di musola itu ada adzan, itu ada pujian la ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntu minadz dzalimin. Ini bukan wirid ya, ini bukan wirid, tapi ya sebatas pengetahuan dulu, sebatas pengetahuan aja. Walaupun nanti Anda ketika kholwat, ketika menjalankan tinu-tinu tauhid, kadang ya memang ada kata-kata yang masuk dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa terakhir ana. Itu nanti pasti ada. Tapi ini memang bukan wirid karena nanti puncaknya ya kalau orang Jawa ya namanya kalau kita sudah suwung, kita sudah kosong, sudah hampa, biasanya kita tahu siapa Tuhan kita, siapa sebenarnya kita sebagai manusia ini dikehendaki menjadi apa atau sejatinya manusia itu khalifah yang seperti apa gitu ya bos. 14 menit lumayan. Ini kan yang dibaca oleh Nabi Yunus waktu ditelan oleh paus. Ikan di laut. Nah, ini sebenarnya kalau pembahasan masalah masalah dimakan ikan paus di laut, memang orang-orang hakikat, orang-orang yang sudah bertasawuf itu rata-rata memang sudah tidak mengenal yang namanya dijauhkan dari yang namanya materi dunia dulu. Jadi dipisahkan dulu yang mana dunia, mana yang itu mutlak sang kholik kita. Jadi memang kadang kita memang disusahkan yang paling nol, paling minus dulu.
baru kita tahu ternyata ini toh Tuhan kita, oh ternyata ini tuh kehidupan kita yang sebenarnya. Di situ Bos, terus, ikan paus itu kalimatnya la ilaha illa anta, kalau dia kan jauh, kalau engkau lebih dekat, akhirnya lebih dekat, nanti akhirnya lebih dekat. Engkau ya Allah, engkau, engkau adalah yang selalu menolongku, yang bisa menemaniku, dan itu anta lebih dekat, kalau dia kan lebih jauh. Kalau kita tidak ada orang. Jadi kalau yang dinamakan kalau dia kan lebih jauh ya. Kalau dia itu berarti tidak ada orangnya. Kalau anta itu sudah di depan kita. Jadi pada waktu di dalam perutnya ikan paus itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Kita cuma bisa diam. Hanya la ilaha illa anta. Jadi Tuhan kita di depan kita, sudah ada di sekeliling kita. Makanya itu sudah masuk, sudah dalam kategori kalau di wirid itu namanya dzikir sirul asror yang dari Gus Melason Mursyid kan kita harus merasa yang di levelnya Su'aul Basiroh Ainul Basiroh. Jadi kita harus selalu merasa dilihat Allah, selalu ada Allah di sekeliling kita. Kalau kalau wiridnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Nabi Yunus sendiri pun selalu menata dan belajar mulai menata hatinya, mengosongkan dirinya tanpa ada siapapun dan berharap kepada Engkau. Engkau ya Allah sudah di depan mata kita ini. Ya pusing, tapi ya ini memang tahapan-tahapannya. Makanya jalani yang namanya kholwat meditasi. Meditasi itu meliputi kita harus tiga nafi isbat, merasa kalau kita bukan yang melakukan, kita hanyalah wayang. Dalangnya bukan kita, di balik layar kita ini bukan kita, tapi ada Tuhan kita. Tuhannya yang mana? Makanya kholwatkan. Terus kedua, zikir silul asror yang mana ada tingkatannya di Ainul Basiroh, Su'aul Basiroh, Hakul Basiroh. Balik nggak ya? Su'aul Basiroh, Ainul Basiroh. Oh iya, Su'aul Basiroh dulu, Ainul Basiroh, Hakul Basiroh. Itu pelajari. Dikir Sirul Asror kelihatannya, oh cuma itu ya. Tapi Anda harus paham, benar-benar paham. Kalau orang Jawa, kejawen, Anda harus sadar yang dimaksud ini gimana. Nah, nanti yang memperjalankan Anda seperti apa? Ya Allah sendiri dengan lewat dikir-dikir, dengan lewat-lewat kholwat Anda. Anda setiap hari selalu berpikir seperti itu, dikir sirul asrar itu Anda akan ujung-ujungnya akan menemukan yang namanya Tuhan Anda sendiri. Oh, udah 18 menit. Ya udah, terima kasih. Kita lanjut lagi setelah video ini ya, Bos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.